Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tian Rizky dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD LPK di Kabupaten Kao. Three, two, one. Anggaran Agenda 1. Sikap perilaku bela negara. Agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS. Agenda 3. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Agenda keempat, habituasi. Kemudian evaluasi akhir. Yang pertama, pembentukan karakter PNS. Kedua, penguatan kompetensi teknik bidang tugas. PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dalam konsepsi aktualisasi habituasi, penjelasan aktualisasi, pembimbingan rencana aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi dan pembekalan. Aktualisasi dan habituasi di tempat kerja, pembimbingan evaluasi aktualisasi, evaluasi dan habituasi, proses pembiasan pada atau dengan suatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerja, penciptaannya situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi, pengumpamaan melalui intervensi tertentu. Ini adalah salah satu contoh habituasi. Dalam konsepsi habituasi, peserta pelatihan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri yang ideal melalui proses internalisasi dan diprofisifikasi yang diumpamakan di tempat tertentu, yaitu tempat pekerjaan Anda. Salah satu konsep habituasi dan aktualisasi yang kita pelajari pada saat ini. Pengertian aktualisasi. Sebelum teman-teman memasuki arti pengertian aktualisasi, teman-teman harus mengetahui dulu tentang menerjemahkan teori dan gagasan, kemudian konsep, praktek, konstruk, dan kegiatan. Aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik, kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran. Satu isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. 2. Melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas pelaksana kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Tahap pembelajaran aktualisasi digambarkan sebagai berikut. Konsep pembelajaran aktualisasi, evaluasi akademik, penjelasan aktualisasi, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, yaitu off campus, seminar pelaksanaan aktualisasi, kemudian menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dalam merancang aktualisasi, itu yang pertama isu, yang kedua kegiatan, ketiga bagaimana tahap kegiatan tersebut, keempat apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan, bagaimana cara mengaktualisasikannya, bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan. Pengertian isu. Isu adalah subjek penting yang
didiskusikan atau diperdebatkan oleh orang-orang. Ketika Anda berbicara tentang masalah itu, Anda mengacu pada bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan, kemudian didiskusikan. Kemampuan menetapkan isu ada 3 cara. Yang pertama, environmental scanning. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, analisis. Ini adalah contoh kasus tentang isu. Pemilihan isu itu harus ada sumber, individu, unit kerja atau organisasi. Kemudian berkaitan mata iklan, pelayanan publik, wall of government atau ASN, core issue, inisiatif, pemikiran konseptual, aktivitas dan aktivitas, mengelola dan menjalankan inisiatif, analisis, dampak hasil analisis, level dampak, keberlangsungan dampak inisiatif. Nah, teman-teman juga harus tahu teknik penilaian kualitas isu. Yang pertama, urgency, seriousness, growth. Artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, seberapa serius suatu isu harus dibahas, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Tahap terakhir ialah merumuskan isu. Rumusan isu, pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus, memuat lokus. Contoh isu, masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Mapin.